Saya BR Silahi dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana pada tanggal 22 Februari tahun 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Arif Hayandi SHMH. Metode pembaharuan KUHP. 1. Evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. 2. Kompromis, yaitu pembaharuan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan menambah atau menyelipkan saja. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. 3. Global, yaitu pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formil. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Selanjutnya yaitu dalam tugas menganalisis pasal, saya memilih pasal tentang pidana mati. Berdasarkan KUHP pasal 10, pidana terdiri atas A. Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. B. Pidana tambahan, yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Berdasarkan RUU KUHP pasal 66 ayat 1, pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Ayat 2, urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menentukan berat ringannya pidana. Pasal 67, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Pasal 89, pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Komentar saya kurang setuju terhadap pasal 66 RUU KUHP atau rancangan undang-undang KUHP yang mentiadakan hukuman mati pada pidana pokok. Karena menurut saya orang-orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang sudah jerah atau kapok terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan, ada yang belum bahkan tidak jerah terhadap hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, hukuman mati harus ada untuk pelaku kejahatan yang tidak ada habisnya melakukan tindak kejahatan dan kepada mereka para pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan yang sangat berat seperti pembunuhan, mengonsumsi narkoba secara terus-menerus, dan lain-lain. Solusi dari saya, faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan ada banyak sekali. Ada dari faktor lingkungan, pergaulan, kurangnya iman dan atau akhlak dari diri seseorang, atau kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga. Oleh karena itu, pemerintah harus mengajak, mengimbau, bahkan membantu penyaluran wawasan sosial kepada masyarakat. Dan kepada para keluarga di Indonesia harus lebih meningkatkan wawasan kepada anggota keluarga soal bahayanya tindak kejahatan dan betapa ruginya melakukan tindak kejahatan di dalam hukum, sosial, dan agama. Sekian review pertemuan kelima mata kuliah hukum pidana dari saya. Terima kasih.